tanah terus yang kayak berdoa. Aduh, itu tuh aku tuh di posisi yang kayak dapat duit dari mana ya gue gitu kan, mau bangun rumah gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ada aja rezeki yang nggak disangka-sangka gitu. Sekarang berikut tombol merah. Ya. Ya. Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Iti. Oke, kalau gitu kita masih di rumah aja. Kapan sih COVID-19-nya pergi? Kita berdoa bersama-sama ya, cie. Kita berdoa sama-sama, semoga teman-teman yang ada di garda terdepan bisa terus diberikan kesehatan, bisa terus diberikan semangat. Terima kasih sudah merawat teman-teman kita yang terkena COVID-19. Mudah-mudahan semangat kalian bisa terus kita di sini yang di rumah aja bisa support. Jangan lupa selalu di rumah aja. Oke, kita lupain dulu yang sedih-sedih karena kita tuh jangan menyebarkan energi negatif. Kita harus menyebarkan energi positif. Kayak teman aku yang baru aja pindah rumah, sekarang dia pindah ke rumah yang mewah banget. Kalau gitu langsung aja aku mau telepon siapa hayo yang baru pindah rumah, rumahnya mewah, gede, bagus, lemarinya banyak, bajunya keren-keren, tasnya ketahuan sama bapaknya. Bentar, aku telepon. Halo Kak. Kamu ngapain? Aku habis selesai masak, habis itu udah bengong lagi, udah bingung. Tapi kamu stay di rumah aja kan? Aku udah lebih dari 2 minggu loh di rumah. Sama, aku juga. Gila ya. Aku sama sekali melangkah keluar aja tuh enggak, bener-bener yang kayak cuma ke supermarket atau cuma apa aja enggak sama sekali. Lah terus beli bahan makanan gimana, Mbak? Jadi online, jadi dikirim. Oh. Karena mamaku juga separno itu kan. Iya. Semua asisten rumah tangga juga nggak ada yang boleh keluar. Jadi benar-benar online dan semua sayur apa itu dikirim. Iya sih, aku juga sebenarnya separno itu gitu. Karena kan apalagi aku punya anak bayi dan anak kecil kan. Cuman untuk kebutuhan kayak ada beberapa kebutuhan yang memang harus kita beli ke supermarket itu nggak bisa diwakilin, jadi harus kita yang beli gitu. Oh, kalau mama aku sih udah canggih banget, dia kayak udah langganan gitu sama orang supermarketnya, sama orang pasar, jadi tinggal di WhatsApp doang. Enak banget. Jadi gitu guys, dia bisa guys. Aku nanya ke sini, soalnya nanti gambar kamu ada di sini. Oh gitu. Terus aku kan nontonin vlog kamu terus ya. Kamu tuh baru pindah rumah. Itu rumahnya ya berapa ribu meter sih, gede banget ya? Enggak kok, luas bangunannya emang sampai kayak 1.400 sih luas bangunannya. Tanahnya? Karena 4 lantai kan, tanahnya 500. Oh, tanahnya tuh 500 tapi bangunannya 4 lantai sampai ke rooftop itu. Iya, gitu. Itu tapi aku tuh happy banget ya ngelihatnya. Maksudnya gini, aku juga kan ngeliatin kamu tuh dari zaman dulu, dari zaman baru awal-awal main sinetron. Kamu tuh dulu sempet syuting FTV juga kan ya kalau nggak salah? Iya banyak, aku FTV juga. Bahkan kayak waktu aku kecil ya, aku pernah syuting FTV yang ada naga-naganya juga pernah. Iya. Tapi dari maksudnya kayak kamu tuh udah memulai apa namanya, karir kamu tuh udah lama banget, tapi boomingnya tuh ganteng-ganteng serigala kan, GGS banget. Iya. Sama Aliando. Gitu. Nah dari situ baru tuh wah, bener-bener siapa yang nggak tahu seorang Prilly. Wih, amin. Ya kan, si mungil dan cantik itu gitu. Semua bisa, acting bisa, terus pole dance bisa, terus nyanyi suaranya bagus, muka Ya ampun, makasih loh. cantik. Kamu kekurangannya di mana? Tolong Kayaknya aku kurang sebutkan. tinggi deh. Oh, tenang. Nanti ada yang komen-komen di bawah kayak di Instagram, Kakak, suplemen peninggi lasting. Tapi aku pengen cerita dikit deh sebelum kita ngebahas rumah baru kamu. Awal karir kamu, maksudnya gini. Kamu tuh dulu mulai dari nol banget kan, Neng?
Banget, banget, banget. Dari maksudnya ibarat kata nggak punya apa-apa. Kamu dulu syuting, kalau aku dulu awal-awal casting tuh aku pernah sempat ngerasain yang naik Metro Mini gitu. Tapi aku irit-irit, misalnya nih, aduh mau casting, nanti kalau misalkan aku naik bus, berangkatnya muka aku ledes kan, jadi berangkatnya naik taksi, pulangnya tetap naik Metro Mini. Gitu ya. Kalau kamu sempat ngerasain kayak gitu nggak? Kalau aku sih dianterin mama sih, aku dianterin mama pakai mobil mama gitu. Okay. Dan dulu kan belum punya uang lebih untuk bayar supir, bayar asisten. Jadi zaman dulu tuh yang nganterin syuting mama sampai jam 3 pagi tuh mama yang nyetirin. Jadi ditemenin mama banget. Berjasa banget lah ini Ibu Uli ini. Mama. Itu lucu banget. Kenapa kamar mandinya nggak pakai bathtub? Mama nggak mau berendam. Keriput. Mama aku suka ngelawak ya, maaf ya. Wah, itu lucu banget. Terus papa kamu ada di situ juga? Papa aku lagi di dalam kamar, dia lagi istirahat. Oke. Lagi menikmati kamar yang lebih mewah dari kamar hotel itu ya. Terus abis itu mau cerita, ini kamu ngebangun rumah, kamu tuh pakai uang sendiri kan? Pakai uang sendiri, alhamdulillah. Nggak dibantuin sama orang tua? Semuanya. Kamu ngumpulin untuk bisa bikin rumah ini berapa lama nabungnya? Jadi tuh gini, aku tuh kan syuting udah dari kayak 7 tahun lalu ya, 6 sampai 7 tahun lalu aku syuting. Nah sebenarnya di situ tuh aku nggak kepikiran kalau kerjaan aku di entertainment tuh akan jadi kerjaan utama aku. Oke. Aku mikirnya tuh aku bakalan kuliah biasa, terus aku akan kerja kantoran. Aku mikirnya tuh gitu visi aku, kayak aku nggak kepikiran jadi artis kan. Tapi aku udah mulai nabung untuk kayak uang kuliah gitu-gitu loh. Jadi aku emang udah nabung untuk uang kuliah tadinya. Nah terus tiba-tiba gara-gara GGS aku jadi menunda kuliah aku kan. Tapi tabungannya tetap ada. Nah akhirnya ya udah tambah terus tabungannya dari honor GGS dan segala macam. Iklan, honor GGS, oke lah iklan. Iya iklan. Nah, selesai dari GGS, nah aneh banget loh Kak. Aku tuh pas syuting GGS tuh nggak ada job iklan sama sekali. Oh gitu? Justru selesai dari GGS tuh aku langsung job iklan semua. Jadi, nah dari situ jadi cepet kan tabungannya. Cepet bener. Jadi cepet kan. Akhirnya ya udah tabung semuanya karena tadinya goalsnya pengen untuk kuliah, tapi karena tabungannya udah lebih, akhirnya goalsnya oke, sekarang kayaknya gue akan goalsnya untuk rumah dulu nih. Kuliah udah ada nih tabungannya, udah bisa kuliah juga. Aku karena masih semester 6 kan. Terus akhirnya tabung buat rumah dari uang iklan, dari uang film, dari semuanya, sampai akhirnya papa aku tuh ngomong, Pril, tabungan kamu udah cukup nih buat beli tanah. Jadi aku dari nol, dari tanahnya dulu. Nah terus cari-cari tanah lah yang sesuai dengan budget. Ini di daerah mana? Ini di daerah Modernland Tangerang. Tangerang, oke. Nemu yang bagus banget kan, view-nya ada golf gitu-gitu. Wow. Dan pada saat itu belum semahal sekarang. Kalau sekarang udah kayak nggak sanggup deh, mahal banget sekarang tiba-tiba gitu, kayak wah jadi melonjak. Nah terus karena waktu dulu tuh masih kayak agak-agak standar lah. Berapa? Gitu ya. 2000 berapa ya, 2017 aku beli tanahnya, jadi kayak 3 tahun lalu lah gitu aku beli tanahnya. Belum semahal sekarang, jadi sekarang tuh udah kayak parah banget. Dan waktu itu belum kepikiran buat bikinnya, udahlah beli tanah dulu lah. Gitu. Jadi kepikiran beli tanah dulu, yang penting udah ada tanahnya, nanti bangun tinggal nanti urusan belakangan kan. Akhirnya udah beli tanah, nabung lagi buat bangunnya. Jadi udah beli tanah, terus yang kayak berdoa, aduh itu tuh aku tuh di posisi yang kayak dapat duit dari mana ya gue gitu kan, mau bangun rumah gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ada aja rezeki yang nggak disangka-sangka gitu. Tiba-tiba dapat iklan ini, tiba-tiba dapat iklan ini. Jadi kayak kumpulin. Akhirnya dibilang lagi sama papa mama, Pril, uang kamu udah cukup nih buat bangun rumah gitu. Akhirnya kayak, oh iya, akhirnya kita hitung-hitung budget, ternyata cukup untuk bangun rumah yang segede ini, alhamdulillah. Alhamdulillah banget, itu rumahnya sampai 1400 meter persegi guys. Jadi kalau tapi aku lihat ya, maksudnya bangunan kamu tuh beda sama rumah-rumah teman-teman yang lain. Taste-nya untuk seorang
kayak kamu pasti kan nggak punya basic arsitek kan? Nggak punya sama sekali. Itu tuh aku sama suamiku sampai ngeliatin yang kayak, wah rumah Prilly keren banget ya, yang liatin lantainya ini kenapa dia kepikiran lantainya itu yang di lobi utama yang lantainya Iya, tuh silang-silang gitu. Iya. Itu tuh kalau menurut aku ya, kalau nggak arsitek yang bikin itu nggak kepikiran sampai kayak gitu. Itu kamu yang bikin atau arsitek? Jadi emang arsitek yang bikin, tapi dia merealisasikan khayalan aku gitu. Jadi aku yang kasih tahu aku maunya kayak gini ya, mini lobbynya, aku maunya kayak gini ya. Jadi ntar tinggal dia gambar, semua yang aku omongin terus tinggal digambar. Tapi gitu. sedetail si lantainya silang-silang gitu kamu yang minta juga? Iya sih, karena aku tuh sering nontonin Keeping Up with Kardashian, tau gak sih Kak? Oke. Itu. Baiklah. Jadi Baik. kan lobbynya, Seleranya oke. jadi lobbynya si Kardashian itu kan hitam putih tuh. Jadi dia kayak catur gitu. Nah terus aku kepikiran kalau kayak catur gini terlalu ngikutin gak ya? Ada pilihan lagi gak ya untuk kita lantainya tuh nggak cuma satu warna doang. Akhirnya digambarin sama arsitekku, oke, kalau inspirasinya kayak gitu kita bisa bikin biar nggak terlalu ngikutin banget, kita bisa bikin dia silang-silang gitu, nggak yang rata hitam putih gitu deh. Terus udah gitu aku lihat juga di rumah kamu itu kayak ada teaternya gitu. Iya, home theater. Mini bioskop gitu dan bisa karaokean. Bisa karaoke di situ. Semua sekeluarga suka nyanyi, semama-mama juga suka nyanyi. Suka. Coba dan aku dengerin suka si ya. mama nyanyi. Mah nyanyi, mah coba mah nyanyi. 10 detik ih mama ih. Kata mama aku, aduh saya mah keroncong katanya. Terus sih Kak, sebenarnya tuh kayak aku bingung kan lantai 3 tuh mau apa ya gitu. Karena lantai 1 tuh udah kolam renang, gym. Terus lantai 2 kayak dapur bersih, meja makan, kamar mama. Terus aku bingung lantai 3 apa ya gitu kan. Kalau kamar aku sama kamar adik aku doang kan kayak Sepi asik gitu ya. banget, gitu sepi. Akhirnya ya udah deh, aku zaman dulu juga emang selalu pengen banget punya rumah yang ada home theaternya. Jadi aku mikir kalau teman-teman aku datang mereka nggak perlu masuk kamar gitu, berantakin kamar, tapi bisa ke ruangan itu kan. Ada tempat mainnya sendiri gitu. Ada tempat mainnya. Terus ada tempat biliarnya juga lagi kan? Iya, itu di lantai 4. Ya, bener-bener ya. Pertanyaan aku juga itu di kamar kamu lemarinya itu walk-in closetnya waduh banget. Itu emang dibikin segede itu? Karena aku kan orangnya tuh rapi banget. Aku orangnya OCD gitu loh. Jadi kayak kalau kamar aku tuh kayak harus rapi banget. Nah, terus di rumah aku yang lama itu lemarinya kan kecil. Jadi tas-tas tuh didempet-dempetin, habis itu sepatu ditumpuk-tumpuk. Jadinya kan takutnya rusak kan. Akhirnya aku bikin lemari yang segede itu supaya tas sama tas tuh ada jaraknya, sepatu-sepatu tuh ada jaraknya. Jadi tuh lebih awet juga buat tas-tasnya gitu. Terus habis itu si papa kamu ngeliat tas-tas baru kamu ketawa lagi kan gini, ini kok banyak tas-tas yang papa nggak tahu. Nah, coba ya, sabar ya, kita Kok kamu susun. banyak tas yang papa gak kenal? Ya kan aku sering beli tas papa nggak tahu. Emang kamu biasanya kalau beli tas tuh orang tua tahu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Yang ini nggak tahu. Banyak yang nggak tahu sih. Jadi kadang aku misalnya kayak, aku ada uang lebih nih di ATM, terus aku langsung ngiler kan, beli tas kan. Terus biasanya mama aku yang tahu karena barangnya datang, terus mama aku yang nerima kayak, hah, apa ini gitu kan. Terus kayak, ups, aku beli tas gitu kan. Astaga, kamu nih baru marah. Tapi papa aku biasanya nggak tahu karena dia nggak pernah merhatiin lemari aku juga kan. Akhirnya pas kemarin dia masuk dia kayak, kok ini nggak pernah dilihat ya, ini kapan belinya? Berarti ini kamu bikin rumah jadi 1400 meter itu kalau menurut aku gede banget, banget. Itu kamu punya asisten rumah tangga berapa di rumah? Ngepelnya gimana? Kamu OCD kan? Kalau OCD itu berarti orangnya harus rapi, bersih semuanya. Iya. Jadi satu lantai satu orang, tapi aku bisa 1, 2, 3, ada 5 sih Kak, 5. Jadi pokoknya Jadi satu lantai satu orang. satu lantai dihandle satu orang gitu. Iya, gitu. Aduh, ini inspiratif banget ya. Aku sekali lagi ngingetin ke teman-teman, Prilly itu nge-share rumahnya ini menurut aku harus dilihat dari sisi inspirasi. Jangan dilihat dari sisi keriaan.
gitu kan. Karena sebenarnya aku nggak bermaksud untuk ria sama sekali sih. Justru aku pengen menginspirasi kalau kita tuh bisa ngegapain mimpi kita sebenarnya, mau setinggi apapun. Karena aku pas syuting GGS ya, mana kepikiran sih kan punya rumah kayak gini, nggak kepikiran sama sekali. Bayaran masih kecil banget. Berapa ya kan? bayarannya dulu, coba disebutin? Aduh berapa ya, pokoknya seingat aku ya, pas jadi GGS itu kan kontraknya berkala ya. Jadi pas Yang pertama deh, yang pertama, kali, yang paling murah ini. pas baru pertama kali I think ya 3 juta. 4 Wow. juta ya. Dan kerjanya 24 jam loh. Tapi 3 Kerjanya juta masih 24 lumayan gede itu, Neng. Masih lumayan gede. Karena pada saat itu aku udah sinetron yang lain. Tapi kalau pertama kali aku syuting itu 500.000. Oke, nah itu keren tuh. Lihat ya, ini menjadi inspirasi dari honor 500.000 bisa punya rumah sendiri dari hasil uang jeripaya sendiri sebesar 1.400 meter. Dan aku tuh udah kayak ngalamin banyak banget ya Kak, kayak ngalamin dibully sama orang banyak, ngalamin mau syuting tiba-tiba nggak jadi, terus akhirnya nangis, nggak bisa syuting, nggak bisa kerja, udah kayak ngalamin kayak gitu-gitu. Terus aku pernah syuting tiba-tiba kayak nggak cocok nih, terus aku pernah kayak syuting nggak cocok, prilly-nya kurang tinggi, pernah. Terus produsernya tuh bilang gini, saya sebenarnya mau ngajakin kamu kerja sama, tapi saya dengar gosip kamu di lokasi katanya kamu tuh diva yang nggak mau pulang malam, yang maunya di take pertama apa, jadinya saya agak ragu ngajakin kamu kerja sama. Aku digituin di depan mata aku sama produser itu. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.